Program mandatori biodiesel 40% atau B40 tetap diimplementasikan mulai 1 Januari 2025. Demikian dipastikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Dikutip kantor berita Antara di Jakarta, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pemerintah sudah sepakat untuk menambah volume produksi sawit nasional untuk kuota B40. Untuk biodiesel B40 pihaknya berkomitmen untuk memulai pada Januari tanggal 1 dan pihaknya sudah memutuskan penambahan volume untuk kuota. Dengan kondisi sekarang, BPDPKS dapat membiayai gap yang disebabkan harga CPO dan gas oil. Pada kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan dan Komoditi Malaysia YB Datuk Sri Johari Abdul Ghani mengapresiasi program B40 Indonesia karena program itu dapat berkontribusi menekan angka emisi karbon global. Dalam program B35 terjadi penghematan sekitar 32 juta ton CO2. Kalau untuk B40 itu lebih dari 40 juta ton CO2. Ini adalah kontribusi konkret Indonesia kepada seluruh dunia. Menteri Perdagangan dan Komoditi Malaysia YB Datuk Sri Johari Abdul Ghani menilai minyak kelapa sawit CPO akan selalu menjadi komoditas yang dibutuhkan di dunia. Maka dari itu Indonesia dan Malaysia sebagai produsen utama CPO mempunyai peranan penting untuk memastikan industri kelapa sawit yang lebih berkelanjutan. Adapun Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit BPDPKS Edi Abdurrahman telah menyampaikan bahwa program mandatori biodiesel terbukti dapat menjaga stabilitas harga minyak kelapa sawit sekaligus mendukung program hilirisasi pemerintah. Merupakan suatu kegiatan untuk menciptakan pasar CPO di dalam negeri. Pasalnya, penerapan B40 ini akan menyedot banyak penggunaan CPO sebagai bahan dasar bahan bakar mineral BBM. Dengan begitu, besarnya jumlah serapan CPO maupun produk-produk derivatifnya untuk feedstock atau bahan baku dari biodiesel, maka ini dapat dijadikan sebagai tools atau sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas harga CPO, khususnya harga CPO di dalam negeri. Bali Post melaporkan.